walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Rio, kamu di mana? Katakan, jikalau kamu mengurung aku lagi di tempat yang berbeda. Ucap Liana lirih, berusaha bangkit dari lantai itu. Dia memegang perut yang terasa nyeri di bagian bekas operasi, lalu berusaha bangkit. Dua telapak tangan lebar meraba dengan pelan kedua lengan Liana, menuntun Liana yang berusaha bangkit. Rio, ucapan Liana terputus setelah menoleh ke belakang, menyadari siapa yang berada di belakangnya. Liana bergegas menepis kedua tangan Rayhan, kemudian membuang muka. Maaf jika kehadiranku mengusik kenyamananmu. Aku akan keluar dari ruangan ini. Rayhan membalikkan tubuh keluar dari kamar itu. Liana menatap kosong ke arah nakas. Pandangan tercuri ke beberapa lembar foto yang tersusun di atas nakas. Liana mendekat, lalu meraih foto-foto itu. Foto bayi. Dia membolak-balik lembaran lainnya. Bayiku, ini bayiku. Di mana bayiku? Liana bergegas keluar dari ruangan itu. Kedua tangan memegang helaian foto itu. Rayhan. Liana berteriak sambil berjalan ke sana kemari, mengelilingi ruangan luas di dalam bangunan itu. Pandangan terarah ke setiap sudut ruangan, namun sepi, tidak menemukan Rayhan. Bibi, di mana Rayhan? Liana menghampiri seorang pembantu yang membersihkan ruangan tamu. Tuan, di kamarnya Nona. Pembantu menunjuk ke arah pintu kamar Rayhan. Tanpa basa-basi lagi, Liana bergegas menuju kamar Rayhan. Rayhan. Liana tergesa-gesa membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Didapati Rayhan baru saja keluar dari kamar mandi. Tubuh hanya berbalurkan sehelai handuk tipis berwarna putih yang melilit di pinggangnya, sebatas di atas lutut. Liana membuang muka, secepat kilat membalikkan tubuh, bergegas keluar menutup pintu kamar itu. Apakah ada hal yang begitu mendesak? Ucap Rayhan sambil memasang kancing di lengan kemejanya. Dia menemui Liana, sedari tadi berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Katakan, di mana bayiku? Kepalanya tertunduk, sementara tatapan lurus ke lantai. Rayhan berusaha tenang menyikapi pertanyaan yang dilemparkan Liana. Dia tahu hal ini akan terjadi, namun di pikiran Rayhan, apakah Liana telah siap menerima kenyataan ini? Dia berada di dalam foto yang kamu pegang. Rayhan berusaha tegar menutupi kedukaan hatinya atas apa yang dialami adiknya itu. Liana kembali menatap foto-foto itu, lalu membuang foto itu ke lantai. Kepanikannya tak mampu mencerna maksud perkataan Rayhan. Dia tidak percaya takdir itu. Dia termenung sejenak. Refleks menyambar lengan Rayhan. Katakan, kamu berbohong kan? Cepat katakan, di mana bayiku? Liana menggoncang-goncang lengan Rayhan meminta kepastian. Sepasang netra indah itu tiba-tiba berkaca-kaca
Dua buli pening menetes di pipi halusnya. Kau telah menyelamatkan bayiku kan? Netra indah Liana menatap sayu ke netra Raihan. Dia sudah seperti orang dungu, belum bisa menerima kenyataan. Raihan mengelengkan kepala, sangat pelan. Tiba-tiba tangis itu pecah, bercampur isakan tepat di depan Raihan. Liana melepaskan pegangan tangan di lengan Raihan, kemudian membalikkan tubuh, berjalan gontai, ingin ke kamarnya. Gelengan kepala Raihan sudah cukup menjawab keraguannya. Pandangan tiba-tiba buram, kepala terasa pusing. Liana akan tumbang. Raihan bergegas menyambar tubuh Liana yang hampir saja ambruk ke lantai, menggendong tubuh lemah itu ke kamarnya. Rey, kau pria jahat yang telah melenyapkan anakku. Higauan Liana di bawah alam sadarnya. Raihan menarik nafas panjang, mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut tipis itu. Tak lama membaringkan tubuh Liana di ranjang. Pelayan, kau layani segala kebutuhan wanita ini dengan baik. Sediakan dia masakan yang bergizi. Jangan lupa memberikan obatnya tepat waktu. Aku mungkin pulang agak larut malam, ucap Raihan, menatap sejenak ke arah Liana yang terbaring pulas. Baik tuan, jawabnya. Ucapan Liana masih terngiang-ngiang di telinga Raihan. Tangan kekar itu meremas kuat setir mobilnya. Liana, aku mengerti kau belum bisa menerima kenyataan atas kepergian anakmu. Namun, aku tidak seburuk yang kau pikirkan. Aku tidak akan mencelakakan anak adikku sendiri. Liana, kau telah mengkonsumsi obat terlarang di saat hamil muda. Apakah kau tidak menyadari hal yang sangat membahayakan janinmu? Dia tidak bernyawa lagi di dalam kandunganmu. Jelas batin Raihan berbisik sendiri. Arman, antarkan aku ke bandara secepatnya. Di Jakarta ada hal mendadak yang harus kuurus. Rio menatap layar telepon genggamnya berulang-ulang kali, berharap seseorang yang dirindukan akan segera menghubunginya, setidaknya mengirimkan pesan tentang keadaan dirinya. Namun nihil, harapan itu pupus. Tuan, ada baiknya Anda berangkat setelah Nona kembali. Arman, sekarang kau telah berani mengajariku. Tatapan mata Rio melebar, menatap tajam ke arah Arman. Tidak, maafkan aku tuan, aku mana berani. Arman gugup. Aku hanya mencemaskan keadaan Nona tuan, sambungnya lagi. Dia bukan anak kecil lagi yang setiap saat harus dijaga kemanapun dia pergi. Nantinya akan pulang dengan sendirinya. Rio berusaha santai menutupi kegelisahan di hadapan Arman. Tapi tuan, Nona sudah seminggu pergi belum juga pulang, serta tidak ada kabar beritanya. Rio menarik nafas panjang. Apa yang dikatakan Arman ada benarnya. Dia mungkin kesal akhir-akhir ini sering mengurungnya di kamar. Dia mungkin ingin melampiaskan kemarahannya kepadaku. Nanti jika hatinya telah membaik akan kembali pulang. Rio menghibur diri sendiri. Arman menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Rio masuk di akal. Rio menatap kosong ke sisi jalan raya. Pikiran melayang entah kemana. Liana, tidak ada gunanya aku memaksakan diri. Siapalah aku ini bagimu? Mungkin saja kau sedang bersenang-senang menemui pria itu lagi, jadi terlupa menuju jalan pulang.
sehingga mengabaikanku. Pikiran Rio berkecamuk, cemburu kembali berbisik di kalbunya. Di saat pengharapan itu datang, engkau berlalu entah kemana. Haruskah aku menjerit agar kau mengetahui isi hatiku yang sesungguhnya, bahwa selalu memikirkan dirimu? Bisik batin Rio. Akankah harapan Rio segera terwujud? Apakah Liana segera menemuinya? Apakah Rio bisa menerima kenyataan jika mengetahui kepergian anaknya? Bagaimanakah dengan Liana? Akankah menyalahkan Raihan atas kepergian anaknya?